Sip, alhamdulillah. Ya, ngobrol-ngobrol nih Pak Dos. Korek, Eh, kenapa? ya kalau kawan tuh mau maju untuk di DPRD DKI, kira-kira strateginya gimana ya deh? Strategi ya untuk mencapai puncak untuk Ya puncaknya kan goal. iya. Jadi anggota dewan. Ya kalau DKI itu kan agak susah. Artinya kompetitornya banyak dan masyarakatnya itu udah pinter. Kalau DKI itu masyarakatnya udah pinter. Artinya kalau visi misi dia tanggung, nggak ada nilai jual ya nggak bakal dipilih. Poinnya kan itu. Kalau isu sosial, Iya, dia harus ngangkat isu misalnya kalau isu sosial itu kan di eh, pengangguran misalnya kan gitu. Tinggal apa konsep dia itu untuk mengangkat masalah-masalah yang bisa menyelesaikan problem di masyarakat. Itu kalau isu sosial tuh. Tapi kan terlalu banyak isu sosial itu ketimpangan, masalah sara. Nah, yang hal-hal yang sensitif itu mending nggak usah dibawa. Jadi mungkin hal yang lebih ke ini aja, ke mungkin ini teknis. kali ya, apa kalau pendidikan ya kali ya, kalau pendidikan Nah, mungkin kalau pendidikan itu lebih bagus. Jadi kalau pendidikan itu kan strateginya bisa sekarang kan gini, untuk dapat jumlah suara ya kan DPRD itu kan nggak banyak. Artinya kalau dia menyisir kampus saja ya kan, kampus itu satu saya punya kampus nih. Kampus saya iya. itu mahasiswanya 12.000. Hmm. Belum saya mengkonsultani beberapa kampus misalnya. Itu kan bisa didulang suara dari mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan udah bisa milih. Tapi kalau anak SMA kan ada yang bisa milih, ada yang enggak. Iya, iya, iya. Jadi yang disisir itu kampus. Nah, jadi dia nanti misalnya punya isu apa, nanti kita setting tuh. Dia sebagai pembicara di kampus, dia sebagai ya menyuarakan masalah pendidikan misalnya kan gitu. Nah, jadi dari situ dia satu kampus nanti dia paling enggak bisa saya undang tuh di kampus saya kan jadi pembicara. Iya. Apa yang mau diomongin nanti kita setting kan gitu. Jadi kita konsepin gitu. Maksudnya setting itu kita konsep sehingga isu yang dia angkat itu menarik dan pro rakyat gitu. Iya. Poinnya itu. Jadi ini juga ada yang jadi harus diambil statistik atau survei berarti ya. Oh iya. Sekarang kan ini untuk elektabilitas itu dia harus tahu posisi dia di mata pemilih itu kayak apa. Di mata masyarakat itu kan. Nah, masyarakat udah kenal dia enggak kan gitu. Nah, Iya. itu ada strateginya juga. Misalnya nanti ada beberapa media itu ya kan, media lokal, media nasional tuh banyak kawan saya tuh. Jadi nanti dia diwawancara sehingga terus dia muncul di media gitu. Media di medsos lah ya. Nah, daripada sekarang anggaran kalau dia punya dana mau kemana dana ini? Langsung model ngasih cash ke orang itu ya hari ini didapat, besoknya udah gak ada. Hmm. Tapi kalau omongan dia kan pemikiran dia dimuat di media iNews misalnya kan, saya punya beberapa link tuh kan. Nah, ya udah nanti dengan pemikiran dia yang kita bantu itu kan diposting di berita itu. Hari ini isunya dia lagi sebagai narasumber, besok dia lagi. Ya, terus lama-lama masyarakat kenal kan itu. Iya. Nah, dan itu gampang juga untuk ininya. Untuk blastingnya dikirim kemana aja kan, ke WA grup kemana. Jadi di situ dia karena pemikirannya bagus. Iya, iya, iya. Jadi diwawancarai terus tuh isu-isu lokal, regional, nasional terus narasumbernya Anies. Akhirnya orang kan kenal ya. Nah, itu strategi. Oh, siap. Mainnya di media sekarang itu kan sudah zaman IT. Nggak bisa konvensional door to door datang ke sini kunjungan. Itu udah buang-buang duit. Itu udah lama lah ya. Buang duit. Jadi harus ada tim. Statistik itu untuk memetakan sekarang ini posisi dia itu seberapa kuat sih. Satu misalnya internal partai, dia partai apa misalnya kan. Nah, di partai itu kan ada dia itu urutan keberapa yang dikader oleh partai kan gitu. Nah, itu urusan dia dengan partai kan. Ada transaksi, ada apa urusan dia. Tapi ketika misalnya dia di urutan 10 kan gitu. Secara logik itu kan artinya peluang dia untuk jadi itu kan kecil. Iya. Nah,
itulah pentingnya statistik gitu. Dari statistik itu kita petakan kelemahan dia di mana, itu nanti kita tutupi. Iya, iya. Nah, salah satunya dengan media, dengan isu yang dia angkat, kemudian segmennya apa. Kalau pendidikan ya udah masuk ke kampus kan gitu. Harus berani dia. Jadi harus benar-benar menguasai isu yang dia angkat itu, masalahnya ya kan, yang lalu seperti apa, yang sekarang bagaimana, kebijakan pemerintah itu seperti apa kan. Nah, terus pemikiran dia ke depan itu seperti apa, sehingga apa, masyarakat kampus ya kan, pemilih itu melihat bahwa orang ini nanti ketika dipilih itu akan berpihak pada rakyat. Kan tidak berpikir balik modal, tapi pemikiran dia itu udah bisa tebak. Jakarta itu paling cerdas, rakyatnya itu paling cerdas ya, gak bisa diakal-akalin model penggiringan isu, penggiringan opini itu gak bisa. Tapi kan sekarang ini maksudnya untuk ke depan nanti apa suara terbanyak apa dari urutan calon. Ya intinya sistem demokrasi kita tuh kan tetap one man one vote. Jadi satu orang itu satu suara. Artinya pemikiran sederhana partai itu pasti yang urutan teratas itu peluangnya lebih besar. Karena masyarakat dianggapnya itu ya yang paling atas lah pasti yang dipilih kan itu. Tapi sebenarnya enggak juga. Mau urutan keberapa kalau dia dapat suara terbanyak, ya dia yang jadi. Nah, biasanya di internal itu terjadi deal-dealan itu. Istilahnya beli suara, ada yang kayak gitu. Ada partai yang ngatur kan, udahlah kamu gak usah jadi, suaranya dipindahin ke sana. Tapi sekarang agak susah, soalnya masyarakat monitor itu. Jadi suara dia itu yang disuarakan ke tokoh ini, misalnya tokoh yang akan kita usung ini, itu dimonitor oleh masyarakat itu. Jadi hasil pemilihan nanti itu dia mendulang berapa suara itu terus dipelototin, bukan hanya KPU, tim ses dia, masyarakat juga melototin itu. Jadi nggak bisa. Kalau dia emang nggak dapat suara, susah sekarang beli transaksi itu nggak bisa. Makanya lebih baik apa? Kualitas dia dibangun dulu nih. Kalau belum siap terjun ke masyarakat, bikin tim task force itu. Bikin tim itu dulu, tim pemikir nih. Dia di dapur nih kerjanya. Istilahnya dapur itu kan masaknya. Nah, nanti begitu disajikan ke masyarakat dia yang bawa kan gitu. Iya, betul. Ngomongnya, statementnya, langkahnya trak teknis gitu. Tapi di belakang harus kuat orangnya. Kecuali dia memang punya dasar pemikiran yang bagus, nggak apa-apa jalan sendiri. Tapi kalau nggak bisa. Nggak ada politisi itu sukses nggak pakai tim tuh, nggak ada. Pasti ada tim pemikirnya, tim konseptor, kemudian tim yang gimana di masyarakatnya, tim risetnya bagaimana, itu lengkap tuh. Ya kayak zaman saya lah waktu diminta bantu. Saya kan di tim risetnya. Jadi saya bikin pemetaan, kemudian dari konsep yang saya bikin baru diterjemahkan oleh tim sukses. Kalau posisi saya itu tidak terjun ke lapangan enggak, tapi tim pemikirnya, konseptornya. Nah, misalnya dia punya anggaran berapa, dari anggaran itu nanti kita urai itu. Ini buat kegiatan ini sekian, buat kegiatan ini sekian, untuk macam-macam gitu. Nah, cuman sekarang lebih enak karena apa? Kita mainnya di teknologi. Teknologi itu costnya dikit, yang penting kita kreatif. Tapi kalau nggak ada kreatif ya susah. Gitu. Berarti harus banyak pemikiran yang harus dituangkan. Iya, yang dilihat isi kepalanya. Sekarang itu masyarakat ngeliat isi kepalanya, bukan ngeliat isi dompet. Yang ngeliat isi dompet, lu punya duit nggak? Tapi jadi nggak jadi kan bodo amat partai kan gitu. Yang penting ada kontribusi. Tapi kalau rakyat enggak. Apalagi DKI ini paling cerdas rakyatnya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa memperjuangkan ini, itu kan. Walaupun banyak duit nggak dipilih. Makanya dia harus bangun, dan itu nggak bisa jalan sendiri. Memang butuh tim untuk membackup dia itu. Bagaimana dia dikenal oleh masyarakat. Artinya dikenal ini ya melalui media, melalui dia sebagai pembicara di mana. Itu kan bisa kita kondisikan semua kalau dia mau. Kalau nggak siap kontennya, materinya ya kita siapin gitu. Terima beres dia kan. Tinggal kalau perlu kita latih cara ngomongnya. Jadi terima mateng lah ya. Nah, karena apa? Kalau terjun ke masyarakat nggak boleh salah. Politisi itu nggak boleh salah. Bohong silahkan ya, tapi salah ngomong jangan gitu kan. Nah, sekarang politisi sebenarnya dia harus di backup oleh akademisi. Nah, saya ini kan akademis.
Artinya apa? Konsep pemikiran saya itu nanti dikolaborasi dengan dia yang akan terjun ke masyarakat gitu. Nah, jadi bahan masakannya itu nanti memang itu yang dibutuhkan masyarakat. Dan nggak pakai duit pun masyarakat mau nerima itu. Iya. Itu Jakarta, beda kalau kita bicara di daerah-daerah yang secara pendidikan masih rendah, kemudian informasi itu tidak sepadat di Jakarta ini kan, kayak gitu. Ya, sementara itu dulu kali Pak Dos ya. Nanti ya, kapan waktu kita undang lah ke sini. Nggak apa-apa. Jadi nanti misalnya dia jadi pembicara di podcast saya juga nggak apa-apa, gratis. Nah, iya. Nah, dia ngobrol sama saya kan. Nah, nanti kan awalnya apa nih isu yang mau diangkat apa? Nah, jadi nanti saya tanya, ya dia ngejawab. Nah, dari podcast ini kan tinggal dibagi-bagi ke siapa kan? Tinggal di-share lah ya. Tinggal di-share. Tinggal Nah, di-share. istilahnya subscriber dia itu untuk saat ini itu ya calon pemilih dia. Iya. Haternya ya calon yang nggak akan milih kan gitu. Hmm. Nah, kalau mau perang jangan tanggung-tanggung ya kan. Dan jangan salah telat start. Ya. Nah, jadi 2024 misalnya kan, sekarang ini kan bentar lagi 2022. 2 tahun itu bukan waktu yang lama untuk politik, untuk membangun image dia itu kan, image building dia itu ya dari sekarang harus, dan itu harus continue. Bagus lagi misalnya nanti dia berkembang tuh kalau ada dana misalnya kan bikin yayasan. Jadi yang non politik, tapi sebenarnya tujuannya itu untuk politik. Bikin Wah, kegiatan-kegiatan ini sama sosial. juga apa sama ente nih Pak Dos, dibuka semua nih ya untuk menuju sukses bagaimana ya. Ya iya, sekarang kan gini. Kalau dulu itu kan orang pengen melakukan apa saja itu pakai 3-4 teori. Kekuatannya apa dia, kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian tantangannya apa. Itu kalau zaman dulu gitu, mau bisnis, mau politik itu SWOT, ya. Strength, weakness, opportunity, threat. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Jadi kalau di Amerika itu, di Harvard itu yang dipakai 9 block building namanya, bisnis canvas itu. Artinya ada 9 yang harus dia kuasai itu. Kalau di politik itu ya partainya dia kuasai kan gitu. Iya, iya. Partai dia kuasai, kemudian isu yang akan menerima dia itu, nanti wilayahnya mana aja harus dia kuasai kan. Link dengan KPU-nya juga dia harus punya hubungan bagus. Dengan rivalnya juga dia kan mau perang, ya berhadapan juga bagaimana, ya kan. Kemudian mau bersinergi juga seperti apa kan Iya. gitu. Wah, kayak gitu. Nah, jadi ada 9 tuh, ada 9 aspek itu yang harus dia kuasai. Sehingga apa? Karena saya orang statistik, itu sudah bisa diprediksi di awal. Lo jadi, lo gak jadi, lo jangan buang-buang, lo gagal tapi gak begitu rugi banyak. Iya, benar, resiko nggak terlalu besar. Gak terlalu buang duit, ya, itu bisa. Nanti kalau mau jor-joran jangan di tahap ini, tapi tahap ini. Nah, ada semua, dan semua terukur tuh. Makanya statistik itu enaknya apa? Semuanya bisa diprediksi. Kenapa? Karena berdasarkan data, tidak berdasarkan dukun. Nah, Iya, iya. kan masih ada tuh politisi yang pergi ke dukun. Padahal logis banget ya. Ya, Melalui statistik, ya. dukunnya aja kalau emang bisa ngeramal ya ngeramal dirinya. Kan ya gak ngeramal. Gitu. Oke, siap Pak Dos. Thank you. Ini ente konsultasi gini gratisan sama aneh ya. Ente rekam bu? Iya. Dasar. Ya udah. Udah share tuh rekaman tuh.